Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata, dan salawat serta salam kita haturkan kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan materi yang mengkisahkan perjalanan hidup Rasulullah, masih di bab pertama, yaitu asal mula bangsa Arab. Kemarin telah kita bacakan tentang pembagian bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu pertama Arab Baidah, kemudian Arab Aribah, dan ketiga hari ini kita akan bacakan Arab Musta'ribah atau Adnan. Kaum Arab Musta'ribah dikenal sebagai keturunan Adnan, dan Adnan adalah keturunan Ibrahim alaihissalam dari Ismail alaihissalam. Adnan sendiri merupakan nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengetahui silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke Adnan, akan dijelaskan terlebih dulu sejarah nenek moyang keduanya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berasal dari Ar, wilayah di Mesopotamia, Irak, di pinggir barat Sungai Furat, dekat Kufah. Setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran dan Palestina hingga ke Mesir. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di Mesir dihalangi oleh Raja Fir'aun. Di Mesir, semua raja disebut dengan nama Fir'aun. Berbagai cara dilakukan Fir'aun untuk menghalangi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya dengan merancang sebuah tipu daya untuk Sarah, istri Ibrahim. Tetapi Allah melindungi Sarah. Siasat busuk Fir'aun justru berbalik menyerang dirinya. Peristiwa ini membuat Fir'aun menjadi tahu kedekatan Sarah dengan Allah. Karenanya ia memberikan Hajar sebagai hadiah untuk Sarah. Hajar kemudian menjadi pembantu Sarah. Dalam perjalanan sejarah, Sarah menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan Sarah sebagai istrinya agar segera mendapatkan keturunan. Tawaran itu diterima dan akhirnya Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lama di Mesir, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kembali ke Palestina. Di sanalah Ismail alaihissalam lahir dari rahim Hajar. Sarah, istri pertama Ibrahim alaihissalam, dilanda rasa cemburu sampai akhirnya meminta Ibrahim alaihissalam memisahkannya dengan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Permintaan itu dituruti. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz dan meninggalkan keduanya di Mekah yang saat itu tandus dan gersang. Allah lalu menurunkan pertolongannya dengan memberikan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi Mekah. Kabilah dari zaman datang ke Mekah, salah satunya Jurhum. Mereka menetap di Mekah setelah mendapatkan izin dari Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri bolak-balik Mekah, Palestina untuk mengunjungi keluarganya. Menurut ahli sejarah, tercatat 4 kali beliau melakukannya. Salah satu kunjungannya yang bersejarah ialah pada pertemuan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang ketiga. Saat itu keduanya telah lama tak bersua, sehingga ketika berjumpa
keduanya hanyut dalam gelombang kasih, sayang, dan rindu yang tak terperi. Saat itu, keduanya sepakat untuk membangun Ka'bah untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, beliau diperintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Perintah itu beliau jalankan dan Allah memintanya untuk mengganti Ismail dengan domba sebagai sembelihan. Ismail alaihissalam menginjak remaja. Ia bergaul dengan kabilah Jurhum dan belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Jurhum saat Hajar ibunya telah tiada. Pernikahan Ismail dengan putri dari Buddad menghasilkan 12 anak laki-laki. Anak-anak tersebut bernama Nabit, Qaidar atau Kedar, Adba'il atau Adbil, Mibsham, Mishima, Duma, Misha, Hadad, Yatma, Yatur, Nafis, dan Qaidaman. Nabit memiliki keturunan bernama Adnan. Adnan merupakan nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena suatu sebab rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus. Ahli sejarah menyebutkan jumlah moyang antara Nabit ke Adnan sebanyak 6 orang. Meski begitu, keenam moyang tersebut tak dapat terlacak sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menisbahkan hadis keturunannya pada Adnan, dan tentang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai Ismail terdapat banyak pendapat yang berbeda. 12 keturunan Ismail menetap di Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam dan Mesir. Nabit menurunkan bangsa Nabasyah, raja-raja dari keluarga Ghazan dan Ansar yang terdiri atas Aus dan Khazraj, berasal dari keluarga Nabit bin Ismail. Peradaban Al-Anbad adalah peninggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Sementara itu, Adnan memiliki anak bernama Ma'ad. Ma'ad kemudian mempunyai anak bernama Nizar, dan keturunan Nizar terbagi menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhor. Rabi'ah melahirkan Asad, Anazah, Abdul Qais, 2 orang anak Wa'il, Bakar, dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Mudhor menurunkan Qais Ailan bin Mudhor dan Ilyas bin Mudhor. Keturunan Qais Ailan bin Mudhor adalah Bani Salim, Bani Hawazan, dan Bani Ghatafan. Anak keturunan Ghatafan adalah Abbas, Zabizan, Ashja, dan Ghani bin Ashar. Keturunan Iyas bin Mudhor adalah Tamim bin Murrah, Hudair bin Mutrikah, Bani Asad bin Huzaimah, dan anak keturunan Kinanah bin Huzaimah. Dan di antara keturunan Kinanah adalah Quraisy. Mereka adalah anak-anak Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jamah, Saham, Adi, Mahzum, Taim, Zahrah, dan anak keturunan Qusay bin Kilab, yaitu Abdu Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza, dan Abdu Manaf bin Qusay. Dari Abdul Manaf ada 4 kabilah,
yaitu Abdus Syam, Naufal, Al-Muttalib, dan Hisham. Hisham inilah nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail di antara anak Ibrahim, kemudian memilih Kinanah di antara anak keturunan Ismail, kemudian memilih Quraisy di antara Bani Kinanah, kemudian memilih Bani Hasim di antara Bani Kinanah, kemudian memilih aku di antara Bani Hasim. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ketika anak turun Adnan mulai banyak, mereka menyebar di seluruh penjuru Arab. Abdul Qais, anak keturunan Bakar bin Wa'il dan anak keturunan Tamim, berpindah ke Bahrain dan berdomisili di sana. Sementara itu, Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar, keluarga mereka keluar menuju Zamamah, kemudian tinggal di Hajar, ibu kota Yamamah. Lalu seluruh anak keturunan Bakar bin Wa'il tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai ke Bahrain, Saif, Khazimah, dan Al-Bahr. Taghlib tinggal di semenanjung sungai Eufrat, sedangkan Bani Tamim tinggal di Basrah. Bani Sulaim di dekat Madinah hingga ke Khaybar dan Khurrah. Saqif menetap di Taif dan Hawazin yang ada di timur Mekah. Bani Asad tinggal di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara tempat tinggal Bani Asad dan Taimah terdapat perkampungan Bahtar dari kabilah Ta'i. Begitu pula Zamizam tinggal di dekat Taimah sampai ke Hawazin, dan Kinanah tinggal di Tihamah. Sementara itu, Mekah dihuni oleh kaum Quraisy. Pada mulanya, suku Quraisy hidup rukun, namun akhirnya terpecah belah akibat perselisihan yang tak kunjung reda. Perang sering berkecamuk, pertumpahan darah yang memakan banyak korban sering terjadi. Kondisi Makkah sungguh memprihatinkan, dan itu semua baru berakhir ketika datang seorang pemuda. Dia adalah Qusay bin Kilab, sosok Qusay yang karismatik, berani, dan tegas, membuat dihormati oleh semua kaumnya. Orang-orang Quraisy menaati apa yang dikatakannya. Hal ini akhirnya membuat ia mampu meredakan konflik dan menyatukan orang-orang Quraisy. Itulah teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentang keluarga Arab Musta'ribah atau Adnan yang kemudian menyebar di berbagai macam penjuru di Jazirah Arab. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.